Pemirsa, dua kubu pasangan calon presiden Prabowo Hatta dan Jokowi JK saling mengklaim kemenangan versi quick count. Dari 12 lembaga survei yang menggelar quick count, 4 lembaga survei memenangkan pasangan Prabowo Hatta, sementara 8 lembaga survei lainnya memenangkan Jokowi JK. Kedelapan lembaga survei yang memenangkan Jokowi JK tercatat sudah berpengalaman melakukan quick count. Sementara lembaga survei yang memenangkan Prabowo Hatta dipertanyakan keabsahannya di internal lembaga survei itu sendiri. Mana lembaga yang lebih sahih untuk mengklaim kemenangan dan apa parameternya? Pemirsa, kita akan mendiskusikannya bersama narasumber saya yang telah hadir di studio, peneliti senior dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirajuddin Abbas. Terima kasih bergabung sama kami, Pak Abbas. Terima kasih. Dan kita juga masih menantikan kehadiran Direktur Eksekutif Puskaptis, yaitu Husni Yazid, yang nanti akan bergabung bersama kita di studio. Dan kita akan berdiskusi jarak jauh dengan anggota Persepi, yaitu Burhanuddin Muhtadi, langsung dari Hotel Atlet Jakarta. Baik, Pak Abbas, ini ada sebuah kondisi yang menarik. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda dan pemirsa untuk melihat tayangan grafik yang berikut ini untuk mempertajam diskusi kita pada kali ini. Ini adalah lembaga survei yang mengunggulkan Prabowo Hatta, di mana Prabowo Hatta menurut Puskaptis itu mendapatkan 52,05%, sementara menurut JSI itu mendapatkan 50,14%. Dari LSN, Prabowo Hatta mendapatkan 50,56% dan dari IRC memperoleh 51,11%. Sementara lembaga survei yang memenangkan atau mengunggulkan Jokowi JK ini yang pertama, kalau kita lihat data dari Litbang Kompas, 52,34%. RRI memberikan 52,71%. Dari SMRC, ini tempatnya Pak Sirajuddin Abbas, ini ada 52,91%. Sementara dari CSI Cyrus itu 52,1%. Kemudian lembaga survei lainnya, yaitu dari LSI, 53,37%, indikator politik 52,47%, dari poll tracking 53,37%, sementara dari Populi Center Jokowi JK meraih 50,95%. Tidak jauh berbeda, Pak Abbas. Artinya dari 8 lembaga survei yang memenangkan dalam tanda petik ya Jokowi JK itu angkanya tidak terlalu jauh berbeda, gitu kan. Tapi saya bingung ini, apakah harus mengucapkan selamat pada Anda karena sekarang kita punya 2 presiden atau bagaimana? Ya, tahan nafas dulu aja. Tahan nafas sampai tanggal 22. Sampai tanggal 22 lebih baik saya kira ketimbang memaksakan mana yang paling baik, karena saya kira ini prosedur ilmiah yang harus kita pegang gitu. Soal yang mana yang kurang akurat dari sisi analisisnya dan dari sisi metodologi ya akan ketahuan juga nanti saya kira pada tanggal 22 nanti. Tapi dalam waktu dekat ini saya kira Persepi akan melakukan audit terhadap metodologi, proses dan proses pengolahan data dan bagaimana data itu dipublikasi. Saya kira itu akan dicek. Tapi penting dikoreksi saya kira dari 4 lembaga yang disebut tadi, sebetulnya hanya 2 yang menyatakan memenangkan pasangan Prabowo Hatta, yaitu IRC dan Puskaptis. Puskaptis, ya. Selebihnya LSN dan JSI itu tidak bisa mengklaim apapun di situ. Karena selisih antara keduanya itu di bawah 1%. Misalnya JSI itu sekitar 0,32 dan LSN sekitar 0,38%. Dalam posisi itu, maka keduanya itu tidak bisa secara statistik tidak bisa mengklaim siapa yang kalah, siapa yang menang. Simply secara statistik. Soal margin errornya bagaimana tuh, Pak? Karena di bawah margin error. Karena di bawah margin error. Nah, jadi udah pasti salahnya kalau udah kayak di dalam margin error itu karena di bawah 1. Karena mereka mematok 1 kan? Iya, kayak ini. Nah, kalau di bawah 1 berarti nggak bisa dia.
Jadi sebetulnya yang mengklaim kemenangan itu hanya dua. Cuma dua, IRC sama IRC misalnya 2,2 ya, itu di atas margin of error. Bisalah mengklaim itu. Terserah nanti apakah akurat atau tidak data dan metodologi pengumpulan datanya. Lalu Puskaptis jelas itu di antara sekitar 4 atau 4,1 selisihnya. Itu jauh di atas margin of error. Jadi dia sudah menyatakan siapa yang menang dari sisi ini. Sama seperti yang lain, saya kira di 8 lembaga survei lain yang mengumumkan hasil quick count kemarin, 8-8-nya di atas margin of error. Jadi dari sisi itu 8-8-nya di atas ini berapa persen rata-rata dari ke-8 lembaga survei yang mengumumkan kemarin? Saya kira antara 4 sampai tidak ada yang tipis 2-1% gitu ya? Nggak ada. Oke, artinya kalau kita... Yang paling kecil saya kira Populi. Populi itu dia mencatat selisih 1,9. Tapi itu sudah jauh di atas margin of error. Margin of error dipasang oleh Populi Center itu 1%. Dengan 2.000 sampel TPS. Ya. Apa yang membuat sebuah hasil survei itu betul-betul sahih dan bisa dijadikan pegangan sebenarnya? 3 kriteria saya kira yang paling pokok. Yang pertama, sejauh mana proses samplingnya. Jadi soal memilih sampel, seberapa proporsional, seberapa representatif sampel itu, dan berapa besarannya, itu menentukan pertama margin of error-nya berapa nanti secara statistik, signifikannya secara statistik. Yang kedua ini soal sampling ini, soal proporsionalitas sampel yang akan diambil. Sehingga peluangnya, ini kan soal probabilitas ini, yang simple probability-nya kayak gitu. Soal peluang, jadi peluangnya semua orang punya untuk terpilih. Gitu. Bahwa terpilihnya berapa ya tergantung berapa yang kita patok, apakah 2.000 apa 4.000 misalnya. Itu disampel. Benar nggak teknik samplingnya? Dan sejauh mana dia proporsional dan sejauh mana dia akurat dari sisi sebaran. Ya. Yang kedua ini soal pengumpulannya. Yang kedua ini soal pengumpulan datanya. Soal pengumpulan data ini sangat penting saya kira. Ini soal kejujuran tenaga surveyor atau enumerator di lapangan. Di luar kejujuran itu dia juga harus terampil, dia harus tahu skillnya. Dia harus dilatih bagaimana cara mengenumerasi, memasukkan data dan mencatat data, gitu. Karena kalau ada kesalahan di level itu pengaruhnya bisa ke hasil akhir ya? Iya betul. Dan sejauh mana dia mampu juga menggunakan teknologinya untuk quick count ini. Dia harus bisa mengerti teknologinya gitu untuk mengirimkan SMS atau untuk mencatat. Yang ketiga, saya kira pada konteks analisisnya. Analisis jauh mana orang yang menganalisis itu masuk ke data center, ada statistician di situ, ada expert di situ yang memberi makna terhadap angka yang masuk dari itu. Ini nanti akan analisis inilah yang juga menentukan. Ini yang menentukan result akhir ya. Oke, baik Pak Abbas, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.